Selamat pagi adik-adik. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai 19. Ini bercerita mengenai Naaman dan Nabi Elisa. Jadi dulu ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar mulai muncul di sekujur tubuhnya. Nah, tahu akan hal itu, istri Naaman menjadi bingung. Tetapi seorang anak perempuan Israel, dia ini pelayannya Naaman, dia mempunyai rencana. Kemudian pelayannya itu memberitahu kepada istri Naaman bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Setelah istrinya tahu mengenai hal itu, diberitahulah kepada Naaman. Dan kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan juga pakaian. Itu semua akan diberikan kepada nabi di Samaria itu. Nah, tahu nggak siapa nabi yang di Samaria itu? Dia adalah Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa tidak menemui Naaman, Nabi Elisa menyuruh pelayannya dia yang untuk bertemu Naaman. Nah, pelayannya Nabi Elisa ini diberitahu sama Nabi Elisa supaya Naaman mandi di Sungai Yordan selama 7 kali biar ia sembuh. Tetapi kemudian setelah mendengar hal itu, Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan malah menyuruh dia untuk mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba datang dari rombongannya Naaman seorang prajurit. Ia dan prajurit lainnya memohon agar Naaman menaati perintah dari Nabi Elisa itu, teman-teman. Akhirnya Naaman pun pergi ke Sungai Yordan. Setelah sampai di Sungai Yordan, kemudian Naaman melepaskan pakaiannya. Dan dia mandi di Sungai Yordan selama 7 kali. Setelah selesai mandinya yang ketujuh, ketika ia bangun, ia senang. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman menjadi sangat senang karena ia telah sembuh. Kemudian setelah sembuh, Naaman kembali datang ke Nabi Elisa dan hendak memberikan Nabi Elisa hadiah. Ada emas, ada perak, dan juga ada pakaian-pakaian mahal, teman-teman. Tetapi Nabi Elisa menolaknya. Elisa mengaku bahwa dia hanya pelayan Tuhan. Yang menyembuhkan Naaman itu bukan Elisa. Elisa mengatakan bahwa yang menyembuhkan Naaman itu adalah Tuhan. Setelah Naaman tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan, maka kembalilah Naaman dan juga pasukannya pulang ke Aram dan mulai memuji Tuhan. Nah, teman-teman, Naaman itu bukanlah orang yang percaya. Namun, karena kasih Tuhan padanya, melalui Nabi Elisa, Naaman bisa sembuh dari sakitnya. Memang pada mulanya Naaman itu meragukan Nabi Elisa. Naaman marah karena bukan Elisa sendiri yang menemui dia. Terlebih, Elisa malah menyuruh pelayannya untuk menyuruh Naaman untuk mandi di Sungai Yordan yang airnya keruh. Namun karena kasih Tuhan, dia mau mengubah hati Naaman yang bersikeras untuk mau melakukan apa yang dimintakan Elisa pada Naaman. Dan ketika Naaman mau melakukannya, akhirnya dia sembuh dari sakitnya. Dan dia menjadi percaya kepada Tuhan Allah. Nah, teman-teman, di sini Tuhan tuh ingin agar kita, anak-anaknya, belajar dari cerita Naaman. Saat kita sakit, saat kita sedih, saat kita susah dalam belajar, Tuhan selalu mengasihi kita dengan menolong kita melalui dokter atau papa mama kita, dan juga guru-guru kita telah diberi kepercayaan oleh Tuhan.
Nah, melalui mereka itu teman-teman, akhirnya kita bisa merasakan kasih Tuhan dengan nyata. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan dengan nyata, maka kita harus sering mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita banyak hal. Nah, setelah kita mendengar ini, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami banyak kasih-Mu. Kami bisa menikmatinya melalui dokter, papa mama, dan juga guru-guru, serta teman-teman yang telah Tuhan berikan. Ya Tuhan, terima kasih. Amin.